Halo sahabat pemburu amatir. Pernah kebayang nggak kalau satu lahan sawah bisa jadi sumber dua penghasilan sekaligus? Bukan cuma panen padi, tapi juga ikan kakap putih yang punya nilai jual tinggi. Gak nyangkakan kalau inovasi seperti ini udah diterapkan di salah satu desa di Bali. Dan hasilnya? Bikin banyak orang terinspirasi. Yuk simak selengkapnya kisah seru dan inspiratif ini. Kembali lagi di channel Pemburu Amatir, tempat di mana kita berbagi informasi, ide, dan inspirasi dari dunia budidaya dan usaha produktif di Indonesia. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu inovasi menakjubkan dari dunia perikanan dan pertanian, yaitu teknik minapadi kakap putih. Simak sampai akhir, karena ini bukan cuma tentang ikan dan padi, tapi juga tentang kreativitas dan pemberdayaan masyarakat desa. Tentang kakap putih. Sahabat amatir, sebelum kita membahas sistem minapadi, kita perlu kenalan dulu dengan si bintang utama kita, ikan kakap putih. Atau yang sering disebut barramundi dalam perdagangan internasional. Ikan ini termasuk salah satu komoditas bernilai ekonomis tinggi. Kenapa bisa begitu? Karena permintaan pasar, baik di Indonesia maupun mancanegara, sangat tinggi. Tapi tahukah kamu kalau dari seluruh kebutuhan pasar dunia, saat ini baru terpenuhi sekitar 20% saja? Itu pun gabungan dari hasil tangkapan alam dan budidaya. Artinya, peluang budidaya ikan kakap putih masih sangat besar. Secara fisiologi, kakap putih ini unik. Dia bisa hidup di berbagai kondisi perairan, mulai dari air tawar, payau, sampai laut. Dengan rentang salinitas 0 sampai 45 per mil, ikan ini dikenal sebagai ikan euryhalin. Selain itu, kakap putih punya pertumbuhan yang cepat, bisa menerima pakan buatan, dan cenderung tahan penyakit. Semua keunggulan ini bikin kakap putih dilirik sebagai komoditas unggulan di bidang budidaya perikanan. Kesuksesan budidaya kakap putih bukan terjadi begitu saja. Ada peran besar dari riset dan penyuluhan yang terus dilakukan Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mereka melakukan pembenahan dari hulu ke hilir, mulai dari penyiapan induk, pembenihan, pendederan, hingga diversifikasi sistem budidaya. Indukan kakap putih yang siap dipijahkan berasal dari alam atau hasil budidaya sendiri berukuran 2 hingga 7 kg dengan umur 2-3 tahun. Mereka dipelihara dalam bak beton besar berbentuk bundar dan dirawat di bawah prosedur ketat, baik untuk air, pakan, hingga kesuburannya. Pemijahan kakap putih sendiri menarik karena berlangsung bertahap dalam periode 3-4 hari. Dalam semalam bisa menghasilkan ratusan ribu bahkan jutaan telur. Telur yang berkualitas akan terapung, bening, dan berbentuk sempurna. Dari sinilah dimulai proses pembenihan menuju fase larva, pendederan, hingga siap dipanen atau dibesarkan. Inovasi minapadi. Setelah memahami dasar budidaya ikan kakap putih, kita masuk ke inovasi yang menarik, yaitu sistem minapadi. Apa itu minapadi? Secara sederhana, minapadi adalah teknik menggabungkan budidaya ikan dan padi dalam satu lahan. Kalau biasanya sawah hanya dipakai untuk tumbuh padi, di sistem ini sawah dimodifikasi sehingga ikan dapat dipelihara di pematang aparit mengelilingi lahan padi. Hebatnya, cara ini sudah diterapkan oleh kelompok pembudidaya Mina Tirta Pertiwi di Tabanan, Bali. Mereka memanfaatkan 30% dari pinggir sawah sebagai kolam ikan kakap putih. Kolam ini dibuat dengan kedalaman 80 cm sampai 1 meter, sementara bagian tengah sawah tetap untuk tanaman padi. Hasilnya ternyata luar biasa. Padi tetap tumbuh subur, ikan juga besar dan siap panen dalam waktu bersamaan. Selain hemat lahan, sistem ini bermanfaat banget loh. Misalnya, mengurangi hama seperti tikus, mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida kimia, menambah pendapatan petani dari hasil panen ikan. Benih kakap ditebar dengan teknik khusus, lalu diberi pakan yang teratur. Ikan tumbuh sambil memakan organisme alami di sawah seperti benih udang, kepiting kecil, atau ikan mujair yang ikut hidup. Dalam pelaksanaannya, program ini tidak berjalan sendiri.
Ada dukungan dari para penyuluh perikanan seperti Bapak I. Made Budiasa dan tim dari Balai Riset Budidaya Laut yang aktif membina petani. Misalnya, saat musim dingin, ikan kakap putih yang dipelihara di dataran tinggi rentan stres. Nah, di saat beginilah pendampingan teknologi dibutuhkan. Solusinya bisa melalui pengaturan sirkulasi air atau pemberian tambahan pakan yang meningkatkan imunitas ikan. Para petani juga dibantu untuk memasarkan hasil panen mereka. Ada yang memasok ke restoran ikan bakar, ada juga yang menjual ke kolam pemancingan. Selain menambah penghasilan, kegiatan ini ikut memperkuat jejaring sosial ekonomi di desa. Satu petani bahkan berkata, "Dulu sawah kami sering diserang tikus dan hasilnya sedikit. Sekarang, kami bisa panen padi 2 kali lebih baik dan dapat tambahan penghasilan dari jual ikan kakap." Cerita seperti inilah yang membuat sistem Minapadi bukan hanya produktif, tapi juga berdampak sosial. Sahabat amatir, sistem Minapadi kakap putih ini membuka mata kita semua. Bahwa dengan kreativitas, kerjasama, dan pemanfaatan teknologi, lahan kecil pun bisa menghasilkan banyak manfaat. Siapa tahu, di masa depan sistem seperti ini bisa diterapkan lebih luas di Indonesia. Nggak cuma padi dan kakap, tapi komoditas lain yang bernilai tinggi. Kalau kalian suka dengan konten inspiratif seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar, apakah kalian setuju kalau inovasi seperti ini harus diterapkan lebih banyak di Indonesia? Sampai ketemu di video selanjutnya. Channel Pemburu Amatir hanya membagikan kembali informasi, edukasi, dan kisah inspiratif dari dunia perikanan Indonesia. Video ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan atau panduan langsung untuk melakukan budidaya ikan setelah menonton. Segala tindakan yang dilakukan setelah menonton video ini adalah tanggung jawab masing-masing penonton.